Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas video yang sudah saya rangkum untuk kalian semua, dengan tujuan semoga dengan video-video ini bisa memberikan tambahan informasi buat kalian dan semoga ini bisa mengedukasi. Dan buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini, kalian bisa mendapatkan link pembeliannya di kesempatan komentar video ini teman-teman. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's do this. Terima kasih Indonesia. Sound Horeg Indonesia bisa tampil di pelantikan Presiden Wakil Presiden 2024. Ini kemarin yang saya katakan ya, bagaimana adanya pesta rakyat yang terjadi di saat pelantikan Pak Prabowo dan Gibran, sekalian juga penyerahan kekuasaan dari Pak Jokowi kepada pemimpin atau presiden yang baru hari ini, Pak Prabowo Subianto. Kita akan saksikan kemeriahannya. Oh. GPJ teman-teman ya, GPJ dari Jawa Timur. Mereka berbondong-bondong ke Jakarta teman-teman. Ya, saya tuh baru nyadar ya, GPJ adalah Gibran penerus Jokowi. Makanya kita harus dukung. Kita juga nanti akan segera untuk membuat kaos ya. Minta izin buat teman-teman GPJ yang ada di Jawa Timur, kita akan coba untuk cetak kaos GPJ, Gibran penerus Jokowi. Ya, karena saya rasa kita semua yang mendukung Pak Jokowi adalah GPJ juga ya, Gibran penerus Jokowi. Biar mereka yang saat ini sakit hati memfitnah dengan Fufu Fafa dan sebagainya makin sakit hati. GPJ, oke, nanti kita naikkan teman-teman ya, GPJ. Sedih juga ngelihat video Pak Jokowi pamit. Hormat tertinggi buat Pak Jokowi, terima kasih untuk dedikasi kepada negeri ini. Masih ingat banget slogan Pak Jokowi itu, kerja, kerja, kerja. Kerja mulu, sholatnya kapan? Tapi keren Pak. Bang, Anda sudah membuka ini dengan sedih, instrumen sedih, tapi Anda bawa dengan bercanda, boleh juga ya. Datang bukan siapa-siapa, pulang sebagai legenda. Nggak kayak temen saya Pak, datang bawa cerita sedih, pulang minjem duit. Udahlah Bang, aku mau terbawa dengan suasana sedih Pak Jokowi, tapi Anda buat bercanda terus ya. Mungkin ini cara Abang untuk tidak membuat Anda terlihat lembek di hadapan pengikut Anda ya. Kalau mau nangis, nangis aja Bang. Ada penampakan. Siapa tuh? Ada penampakan ternyata di belakang. Dikatakan penampakan. Ngapain? Siapa yang undang sih Pak Amin Rais? Atau nggak diundang malah datang ya? Kayak Jay Langkung aja teman-teman. Abis ikuti acara pelantikan nanti nyinyir lagi di belakang Pak ya. Tapi saya tuh bahagia sekali ya ketika Pak Amin Rais datang ke sana. Kemudian Pak Jokowi menyebutkan nama-nama orang yang benar-benar sangat besar di negeri ini. Akan tapi Pak Jokowi yang dimuliakan pertama kali yang disebutkan adalah Pak Jokowi, dan Pak Amin Rais berharap namanya disebut tapi nggak disebut ya. Seharusnya seorang Amin Rais itu adalah seorang tokoh yang besar dalam politik, yang cukup ternama di negeri ini. Seharusnya ya. Tapi karena beliau itu bawaannya itu sudah aura-auranya itu udah negatif, makanya nggak dianggap sekarang. Saya tuh bahagia nggak disebut namanya. Aduh, untung ya Pak Prabowo nggak sebut namanya. Apa Pak Prabowo juga sudah jengkel dengan sosok satu ini? Saya sama Erina, ya kita inilah karena emang suaminya di politik, resiko. Ya itu emang resiko. Iya, kita emang resiko. Harus bisa menghadapi. Cuma kadang ya saya tuh kalau pas waktu ngelihat kalau misalnya ngehujat Erina, saya coba untuk nahan. Tapi kalau pas kan ada beberapa yang inilah kayak doain jelek buat makanya itu loh. Buat bayi saya percaya ya, pokoknya Pak Jokowi seputra putrinya itu semua tenang-tenang, udah terserah lu mau hujat mau apa ya. Tapi kalau udah ke fisik, apalagi dalam keadaan dia lagi hamil, ya kan? Kan kadang-kadang ini nggak kuat waktu itu saya itu kadang
kayak ngomongin tentang anak itu nggak ini. Kurang ajar kan itu, gitu loh. Kurang ajar. Iya, kurang ajar. Saya kembalikan lagi kalau ke keluarganya dia digituin gimana? Baru keluar gitu. ya. Apalagi Baru keluar. bayi yang nggak ngerti. Itulah ya. Mungkin kalian melihat Pak Jokowi ketika dihina, dihujat, dimaki-maki. Apalagi anak-anaknya Kaisang Gibran. Mereka yang kurang-kurang ajar seperti itu dibiarkan terus menghina. Ini bukan kritik teman-teman, tapi benar-benar sudah menghujat, menghina, bahkan mendoakan yang buruk. Itu kita melihat mereka biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Tapi sebenarnya mereka menyimpan itu sendiri dalam hati mereka, teman-teman. Dan akhirnya di salah satu podcast seperti ini itu kan keluar. Mereka mengatakan, ya, saya pikir semua orang tua pun akan seperti itu. Silahkan kalian hina saya, silahkan kalian injak-injak saya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan anak, dengan keluarga, ya itu benar-benar akan sakitnya itu double, teman-teman ya, 2 kali lipat. Tapi ya itu resiko yang didapatkan. Mereka sudah menyadari hal itu. Tapi kalau sudah berbicara tentang bagaimana mereka sampai menghujat bayi, itu memang orang-orang gak berakhlak sama sekali, teman-teman ya. Sudah mereka yang tapi kita percaya bahwa doa-doa yang seperti itu yang ditujukan kepada orang yang ya mereka hanya memusatkan kebencian mereka, itu saya percaya doa-doa kutuk-kutuk seperti itu yang mereka tujukan itu akan diubah Tuhan menjadi berkat. Kita percaya hal itu, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengabulkan doa orang benar, bukan doa orang yang penuh dengan kebencian. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengabulkan doa orang yang mempunyai motivasi baik atas doanya. Tidak mungkin Tuhan kita yang maha adil akan mengabulkan doa mereka yang buruk untuk orang baik. Tidak mungkin, teman-teman. Malahan sebaliknya, Tuhan akan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan akan mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan jika yang menempati itu adalah orang yang baik. Sebaliknya, ya, malahan orang yang mendoakan atau mengkutuk, bahkan bayi dikutuk mereka, itu akan berbalik kepada mereka. Nanti kita lihat saja. Itu adalah sebuah hal yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Itu adalah hukum alam, teman-teman. Gak mungkin kalian melakukan hal yang baik, kalian akan menerima hal yang jahat. Apa yang kalian tabur baik, itu kalian akan tuai baik. Sebaliknya, saya percaya itu akan berbalik kepada mereka. Itu terlalu kurang ajar, sampai bayi pun mereka doakan hal-hal yang seperti itu. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah. Ya, kita optimis teman-teman ya. Ini adalah sumpah Pak Prabowo. Dan lihat dari karakter dari beliau adalah orang yang loyalitas. Dalam berpolitik pun dia sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang yang loyal kepada teman-teman, rekan, kepada partai, apalagi terhadap negara. Ini dia. Wow. Oh, ini ratusan ribu orang. Ini masih di Jakarta, mungkin diantar Pak Prabowo ke bandara, teman-teman ya. Luar biasa. Apa kabar Refli Harun CS melihat rakyat yang tidak perlu dibayar ini turun ke jalan untuk memberikan penghormatan kepada Pak Jokowi? Tidak seperti kalian ya, membayar-bayar mahasiswa apa orang-orang yang siapapun yang mendukung kalian itu membayar dengan nasi bungkus turun lapangan. Terlihat masih sedikit, tapi ini kalian lihat pendukung Pak Jokowi inilah 58% mulai turun ke jalan satu persatu. Ini momen Presiden Pak Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto tak mau berjalan saling mendahului satu sama lain. Terima kasih Pak Jokowi, selamat berjuang Pak Prabowo. Ya. Jadi apa kabar buat Mahasewa ya, Ketua BEM yang di ILC kemarin mengatakan bahwa mereka akan menjegal Pak Jokowi. Enak aja kamu mau pulang ke Solo, kami akan jegal kalian. Coba batang hidung Anda terlihat di Solo, ya. Coba kalian tunjukkan batang hidung di Solo di saat ratusan ribu rakyat Solo yang menyambut kedatangan Pak Jokowi. Coba,
Itu kan aku sudah bilang di sebelum pelantikan ini, sebelum Pak Jokowi menyerahkan kekuasaan. Ketika dia menyampaikan itu di LC, saya tantang mereka, coba kalian tunjukkan batang hidung di saat Pak Jokowi pulang ke Solo. Coba kalian bawa spanduk saja dan mengatakan jegal Pak Jokowi di Solo. Lihat saja betapa Pak Jokowi pun sempat mengatakan, biasanya itu dari bandara ke rumah Pak Jokowi di Solo itu 15 menit itu pas, nggak kurang, itu sampai rumah 15 menit. Tapi karena banyaknya sambutan rakyat nih, ratusan ribu masyarakat itu sampai berkilo-kilo nggak putus-putus keramaiannya, itu Pak Jokowi harus menumpu 4 jam sampai ke rumahnya. Bayangkan, ya. Inilah yang dinamakan pemimpin yang dicintai rakyat, bukan hanya sekedar omongan. Terbukti bahwa survei-survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei bahwa itu kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi itu 80-an%, itu terbukti nyata, real. Buktinya di akhir masa jabatan Pak Jokowi berkunjung kemanapun ke daerah yang dia pergi itu pasti membludak masa yang ada. Lautan manusia memenuhi tempat kemanapun Pak Jokowi pijakan kakinya. Terbukti beliau dicintai rakyat. Terima kasih Pak Jokowi untuk apa yang sudah Anda kerjakan selama 10 tahun untuk Indonesia. Selamat berjuang Pak Prabowo. Semoga Bapak bisa melanjutkan setiap apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama dia memimpin. Sedih ya teman-teman ya, tapi ya kita nggak boleh egois, kita harus optimis selalu. Ya, terima kasih banyak kalian semua sudah menonton dan mendengarkan aspirasi saya, keresahan saya dalam video-video yang saya lihat teman-teman. Kalian juga bebas memberikan komentar kalian di kolom komentar. Sekali lagi buat kalian semua yang mau beli kaos saya yang saya cetak itu dengan ekspresi atau suara-suara dukungan kita kepada pemimpin yang kita cintai, kalian bisa mendapatkan link pembelian kaosnya di kolom komentar disematkan di video ini. Nanti kita akan naikkan baju dengan desain GPJ, Gibran Pendukung Jokowi. Sekaligus kita juga mungkin akan selipkan optimis dengan Prabowo, ya. Kita akan dukung pemerintahan hari ini dengan sepenuh hati, karena itulah yang dipercayakan oleh Pak Jokowi untuk masyarakat percayai hari ini. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.